pas aku lihat ada nama Vole, terus kayak kagetnya tuh bukan kaget yang udah masuk juara gitu, jadi kayak tapi kayak halo teman-teman semua yang ada di rumah, welcome to BBM Bincang bareng MPK. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Kak. Iya boleh. Oke, perkenalkan nama aku Citra. Dan aku Syifa. Di sini kita sebagai moderator yang akan mendampingi pembicara spesial kita pada hari ini. Wah, siapa tuh Kak? Ada Kak Aura dan Kak Aisyah. Hai. Boleh dong Kak, kita perkenalan dulu biar teman-teman di rumah makin kenal nih. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Isya Rasa Putri. Halo Kak Aura. Oke, halo semua. Perkenalkan nama aku Aisyah Mira, panggil aja Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo. Oke, jadi Kak Aura ini adalah Ketua Pelaksana BBM sekaligus narasumber kita pada hari ini bersama Kak Aisyah. Oke, sebelumnya aku mau tahu nih, keseharian kalian itu apa aja sih? Boleh dari Kak Aura dulu. Kalau buat keseharian aku sih saat ini pastinya ngejalanin proker MPK, dan kebetulan aku juga bagian dari Rohis dan aku lagi ngejalanin proker Rohis juga. Terus karena ini lagi liburan juga, jadi kita sambil nyantai-nyantai aja sih, sama lagi buat planning buat kedepannya, baik itu buat sekolah, organisasi, dan yang lainnya. Oke, kalau Kak Aisyah gimana nih Kak? Kalau aku sendiri sebenarnya sama kayak Aura sih, maksudnya pasti mikirin tentang organisasi juga, apalagi ini udah mau akhir tahun, udah mau masuk ke 2022, mau Januari, kira-kira kita mau bikin proker apa, terus juga pasti mikirin juga buat sekolah gitu. Yang intinya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari sekolah sama organisasi sih, gitu aja. Oh iya, mengenai soal organisasi nih, kalian kan udah jalani, apalagi kalian udah ada jabatannya. Perasaannya gimana? Ada yang beda atau sama? Nah, dari Aura apa aku dulu? Aisyah dulu. Oke. Kalau untuk aku sendiri sebenarnya kalau periode kemarin kan udah jabatannya beda ya sama yang sekarang gitu, dan sekarang itu ya bisa dibilang lebih tinggi lah jabatannya. Pasti ada pressure juga gitu. Jadi sebenarnya bedanya tuh di tanggung jawab sama di pressure-nya aja sih gitu sama periode kemarin. Gitu. Kalau buat aku sendiri sih yang pastinya beda ya. Terus aku kalau di SMK ini ngerasa bersyukur banget yang pastinya, karena bisa ngejalanin di MPK juga, bisa ngejalanin di Rohis juga sih gitu. Tapi kalian waktu SMP itu aktif nggak sih? Kalau buat aku sendiri sih sebenarnya aktif nggak aktif sih ya, kayak masih agak tertutup gitu, karena waktu itu kan aku mungkin kelihatan aktifnya cuma di Rohis SMP aku doang. Terus kalau buat lomba-lomba tuh aku yang jarang banget gitu. Kalau di SMK kan bener-bener pernah ikut lomba sampai nasional juga sama Aisyah, sama bareng-bareng sama Citra waktu itu VCI. Dan ya itu mungkin di SMK ini lebih aktif sih kalau menurut. Kalau Kak Aisyah bagaimana? Sebenarnya kalau aktifan, kalau aku bandingin diri aku sendiri ya, bandingin diri aku sendiri sama dari SMP sama SMK gitu. Kalau SMP tuh aku pernah ikut OSIS, tapi pas kelas 7 doang. Terus periode selanjutnya tuh aku nggak ikut, dan pas di OSIS pun SMP itu aku juga kurang aktif sebenarnya. Nah, kalau aku bandingin sama di SMK sekarang, kalau aku bandingin diri aku sendiri, aku lebih aktif di SMK ini gitu. Yang bisa kelihatan juga sih, aku juga ikut organisasi ikut OSIS itu 2 kali, 2 periode gitu. Terus juga tadi sama kayak Aura juga ikut lomba-lomba juga gitu. Kayak pertama tadi VCI juga, terus fiksi juga sama Aura gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dibandingin diri aku sekarang sama SMP sih lebih aktifan di SMK sih gitu. Oh iya, boleh dong Kak ceritain pengalamannya waktu lomba fiksi dan VCI. Kebetulan sama Kak Citra juga kan ya? Iya, benar banget, sama aku dan teman-teman BDP. Ya, teman BDP. Ayo, coba dulu. Aisyah dulu deh. Kalau dari aku pribadi, pas VCI kemarin kita rame-rame ya. Kita ada berdelapan kalau nggak salah. Kita berdelapan itu harus presentasi, harus bikin bisnis plan. Jadi itu benar-benar dari awal banget. Bener-bener dari awal banget, kita belum tahu idenya apa, tiba-tiba nggak sengaja. Kepikiran ya. Apa sih buat Najwa yang udah kepikiran buat lanjut tele itu. Terus juga di VCI itu kita harus presentasi, harus bikin proposal semuanya pakai bahasa Inggris, dan itu revisi berkali-kali, bener-bener terus-terusan. Kalau kalian mau tahu nama
brandnya apa brandnya? Nama brandnya Vole. Nah, Vole. Jangan lupa di follow Instagram. Pasti kalian pernah dengar kan Vole. Iya, terus karena kita rame-rame juga gitu, terus banyak ide-ide dan masukan-masukan juga gitu, terus juga sebenarnya sih walaupun rame-rame tapi tetap deg-degan juga ya. Iya, Pas, ya kan pas apalagi online. Iya. Online. Terus dengar kata bahasa Inggris tuh kayak Ya gimana nih kita presentasi bahasa Inggris gitu, belum terbiasa juga gitu, maksudnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus juga kalau aku sih pas deg-degannya itu ya pasti pas presentasi. Dan yang aku takutin itu adalah koneksi ya, kendala koneksi. Kita pernah juga pas kendala koneksi. Itu yang pas presentasi kedua ya. Iya. Jadi kita ada beberapa babak gitu. Jadi kita masuk ke babak pertama selanjutnya. kita masuk, terus habis itu babak keduanya baru ya babak finalnya gitu. Pas babak final ini itu sempat koneksi putus pas tanya jawab. Pas tanya jawab kalau nggak salah ya? Iya. Sama pas lagi presentasi juga sempat putus. Iya sempat putus. Pas bagian aku. Kita panik banget terus kita sampai itu ya pokoknya ya kan. Terus ya udah sih itu yang bikin deg-degan di situ, tapi pas setelah itu jujur sebenarnya masih deg-degan juga, cuman leganya itu adalah kita udah presentasi ya. Udah selesai presentasi gitu, dan hasilnya kayak ya udahlah gitu, kayak dan nggak nyangkanya Kita menang. iya gitu, walaupun ya maksudnya bukan yang advance ya, kan ada dua di situ tuh ada 2 penghargaan buat satu kategori gitu kan, kayak ada best marketing, di situ ada juara yang advance sama yang basic. Nah gitu, kita dapatnya yang basic marketing, tapi alhamdulillahnya kita masuk di juara itu gitu. Alhamdulillah sih itu. Gimana? Aura ada yang mau tambahin nggak kira-kira, atau Citra gitu pas usia kemarin momen-momennya? Gak ada sih kalau aku, tapi cuman kayak seru banget pas VCI kayak tapi waktu itu tuh aku benar-benar kayak ini tuh awal pertama kali kita ketemu dan pertama kali kita kenal banget deket gitu. Karena waktu itu kan sebelumnya nggak deket-deket banget kan, terus akhirnya pas di VCI itu jadi mulai dekat gitu. Karena waktu itu masih kelas 10. Tantangan juga buat kita buat pendekatannya Iya, juga iya. gitu. dari awal kita belum kenal nih, Nah, pas iya. kenal langsung lomba. Itu panik Panik. panik banget. Nah itu kalau buat VCI, kalau buat fiksi aku sama Aura doang berdua. Itu bener-bener jujur kalau aku pribadi nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya jenjang nasional. Dan itu nggak cuma aku berdua doang sebenarnya, ada dari kelas lain juga gitu, ada kakak-kakak kelas 12-nya juga gitu. Yang satu kelompok tuh ada 3 sama 2 orang. Nah terus sama kita bikin bisnis plan juga gitu, cuman aku sama Aura karena kita ngambil dari yang lomba VCI ini, lanjutin ngembangin lagi gitu. Dan terus pas tiba-tiba disuruh datang langsung suruh bikin proposal. Itu bener-bener kayak tiba-tiba bikin proposal gitu. Ya kan maksudnya Kita ngejar waktu juga sih sebenarnya. ngejar waktu juga, terus mikirnya kayak ini mau ngembangin yang si Vole ini apa mau bikin baru lagi ya. Itu mikirnya di situ gitu. Ternyata ya udah ngembangin Vole, tapi ya ngembanginnya juga sama aja, maksudnya kayak sama-sama pusing juga gitu, mikirin juga ini mau dikembangin jadi kayak gimana gitu, dan banyak juga yang direvisi gitu loh. Terus tapi alhamdulillahnya waktu itu dari berapa kelompok ya? Ada beberapa kelompok deh pokoknya dari sekolah kita, dan waktu itu ya 3 apa 4 gue tahu lupa. Terus masuk ke babak selanjutnya ada 2 kelompok gitu termasuk kita. Terus habis itu ternyata pas masuk ke babak selanjutnya cuma kita doang yang dapat masuk ke situ gitu. Nah pas babak mau deket-deket ini nih, mau deket-deket pengumuman nih yang apa ya, intens gitulah, yang sibuk buat deh kayaknya, yang kita setiap hari Benar. Terus kita juga kayak jalan-jalan tapi juga sambil sambil kayak kita penelitian ya. Terus kita kayak nanya-nanya ini gimana Pak, ininya apa, sehari tuh apa berapa ini dapat berapa. Hampir setiap hari sih ke sekolah tuh sampai malam juga kan. Sempet sampai malam juga gitu. Terus juga apa ya, banyak kegiatan juga dari pihak fiksinya gitu loh ya. Terus kita juga ada waktu itu sempat live Instagram juga, itu live Instagram juga ada kendala. Tapi yang pas sebelumnya itu kan kita mau presentasi, dan itu tuh bener-bener Itu pas presentasi ya. tau gak sih, kita tuh ngiranya presentasi tuh 2 hari lagi.
besok enggak, jadi hari itu kita hari Selasa kalau nggak salah, terus Iya, hari Rabu. hari Rabu. Nah terus kita udah nyoba berapa kali gitu doang kan. Habis itu tahu-tahu hari itu juga. diinfoin hari itu juga. Untungnya kita juga udah prepare kan pakai udah bajunya. udah ada bajunya, ada kostumnya Iya. gitu kan. Cuma tetap aja itu gimana ya? Maksudnya Dan dadakan siapa banget. aja? Iya, persiapannya gitu. Siapanya cuma ya Allah setengah jam doang. Iya, kayak Setengah hari. sebenarnya sebelum hari sebelumnya kita udah kayak ada iya. Cuma bukan yang bener-bener gladiresik pelatihan Latihan. gitu, jawab pertanyaan iya gitu. Dan pas ternyata tiba-tiba dikabarin di grup WhatsApp hari ini kita disuruh siap-siap kan. Beneran di situ panik. Di situ kita di aula cuma bertiga doang sama Bu Nisa. Aku, Aura, Bu Nisa. Dah, terus kita bingung. Terus kita bingung gitu kan, kayak ya Allah ini beneran nih hari ini gitu loh. Itu panik banget. Terus dan karena juga kita kurang prepare, jadi pas tanya jawab pas tanya jawab itu agak drama sih. Jadi kalau di akunya sendiri itu ada beberapa hal yang sebenarnya gak harus ngomongin itu gitu. Kenapa ngomongin itu gitu loh. Jadi kurang briefing juga lah istilahnya. Karena deg-degan juga gitu. Jadi setelah itu kayak jadi setelah presentasi pertanyaan tuh kayak ya udahlah gitu, nggak tahu gitu. Tapi akhirnya lega sih, jadinya biar nggak deg-degan juga. Iya, ini udah presentasi gitu. Terus setelah itu kita ada exhibition gitu, pameran tapi online kan. Kita masih pakai Google Meet juga gitu. Dan itu seru juga sih. Di pameran itu juga bapaknya juga Iya. tertarik juga sih sama kita, dan itu ngebuat kita nggak insecure. Dia ngebuat kayak beliau tertarik juga gitu sama produk kita gitu. Terus kita juga waktu itu nge-share screen kayak brosur-brosur kita juga kan. Oh, terus, yang lomba itu juga ya? Terus kayak dari pihak visinya itu, jurinya itu juga kayak tertarik gitu. Terus ya udah kita kayak bagian semangat gitu kan. Aduh, tertarik nih gitu. Ya udah, habis itu Dan akhirnya pas setelah kita nunggu iya terus pas nunggu pengumuman tuh malam. Iya malam Pas gimit. Iya pas Google Meet. Jadi tuh kita mikirnya bareng-bareng kan di sekolah gitu kan, sama Bu Lisa juga, sama Pak Yaser gitu. Terus ternyata pengumumannya tuh malam, kayak jam 8 ya? Sampai jam 9. Iya, sampai pokoknya jam 8 jam 9 deh gitu kan. Terus kita kayak di rumah udah capek gitu kan, kayak udah malas buat kayak udah gitu. Ih, sumpah kita sampai chatan. Iya, gimana nih? Kita ada grup bertiga juga Iya. kan, sama Bu Nisa gitu. Bu, ini gimana gitu kan, dia panik banget. Ternyata alhamdulillahnya sebenarnya kalau dari aku ya, aku nggak tahu pandangan Aula gimana. Tapi kalau dari aku pribadi pas kan itu diumuminnya karena kita perunggu kan. Terus kayak jadi paling awal gitu kan. Terus kayak pas aku lihat ada nama Vole, terus kayak kagetnya tuh bukan kaget yang udah masuk juara gitu. Jadi tapi kayak oh ya udah gitu. Sampai masuk gitu. Sampai kesorot zoomnya kan. Iya. Ada muka kita, kayak muka kita tuh biasa aja dia. Biasa aja itu pada seneng gitu kan, kayak gini. Terus akhirnya kita gila banget iya. Terus kayak ya udah tapi pas setelah itu baru nyadar gitu aku baru nyadar gitu kayak aku menang sama Aura di lomba ini gitu loh. Kalau dari Aura gimana? Perasaannya gitu pas? Gue sih waktu itu kan juga lagi di kamar kan. Terus kayak enggak ngiranya tuh itu kayak kita juara harapan gitu loh, kayak bukan juara bener-bener 3 gitu. Terus pas tahu kita cuma ada juara 3 gitu, terus langsung kayak seneng gitu kan, langsung kasih tahu. Iya, menang. Perjuangan selama ini nggak sampai malam-malam. Lumayan juga. Alhamdulillah. Makasih buat supportnya juga. Makasih. Kalian top. Udah itu aja ya. Oke, tadi kita udah cerita-cerita nih pengalaman dari Kak Aisyah dan Kak Aura gimana sih perjalanan mereka lomba sampai hasilnya itu nggak mengkhianati ya, karena kan usaha itu akan membuahkan hasil kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Betul. Iya, benar banget ya. Banyak juga makna di dalamnya, cerita-cerita tadi yang udah diceritain, pengalaman-pengalamannya. Dan ini bisa jadi motivasi kita dan teman-teman di rumah nih, kalau sebenarnya kita itu
bisa banget untuk aktif bersosialisasi asal ada kemauan dan niat dari dalam diri kita sendiri. Yap, aku setuju banget sama Kak Citra. Yaudah kita lanjut aja yuk ke acara selanjutnya. Kita akan mengadakan games loh. Wah, games apa tuh Kak? Pernah nggak pernah? Jadi kita bakal kasih beberapa pertanyaan dan kalian cukup angkat papan ini dengan pernah atau nggak pernah kalian lakuin. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini bakal seru banget sih. Pertanyaan pertama, pernah nggak kalian bolos sekolah? Ayo, jujur. Nggak pernah. Oke. Teladan banget sih. Iya sih. Ya paling ya enggak sih. Kayak izin Ah. kayak ini gitu Iya. ya sih, bukan Oke. bolos. Oke. Oke, pertanyaan kedua ya. Oke. Pernah nggak kalian masuk BK? Pernah nggak nih? Enggak sih. Kalau masuk ruang BK-nya pernah. Cuman kalau masuk BK karena masalah enggak. Wah, Aisyah pernah nih. Bisa diceritain nggak Kak kenapa bisa masuk ke BK? Waktu itu karena itu nggak pertama kali PTM sih, tapi pas PTM waktu itu dipanggil ke BK karena belum ngerjain tugas, itu. Oke. Alhamdulillah doang nggak dipanggil lagi. Itu bisa jadi pembelajaran ya guys. Oke, langsung. Bener banget. Langsung ke pertanyaan ketiga. Pernah nggak kalian ketinggalan tempat makan di sekolah? Belum pernah. Pernah sih. Pas SD. Nah, Gitu ya pas SD. sering banget. Dan diomelin sama mama kalian nggak tuh kira-kira? Untungnya enggak tahu ya. Lupa. Galau Lupa banget ya. Pokoknya sampai busuk gitu kan. Kayak bau. Busuk, sampai busuk karena lama kali ya tinggal di sekolahnya. Oke, pertanyaan keempat. Pernah nggak kalian nyontek? Waduh, Pernah sih. Pernah lah ya. Enggak Pasti pernah kita. Ya, kita ini manusia biasa. Jadi tiru ya guys. Iya ditiru, nggak boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Pernah nggak kalian izin ke toilet tapi tahu-tahu malah ke kantin? Enggak sih. Lupa. Tapi kan nggak sih. Kalau izin ke toilet karena lihat dia pernah. Iya, aduh, itu juga wajar ya. Aduh. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu pernah nggak kalian tidur pas jam kelas? Weh, astagfirullah. Jadi juga kayak pernah deh. Ya kayaknya semua siswa pernah ya. Kenal pasti. Karena ngantuk ya, vibes di sekolah, apalagi kalau lagi PJJ kayak gini. Aduh. Oke, itu tadi bincang-bincang kita sekaligus tadi kita udah interogasi nih Kak Aisyah dan Kak Aura pernah nggak pernah, apa yang udah mereka lakuin selama sekolah ini. Ya udah, jadi kayak gitu aja ya. Terima kasih Kak Aisyah dan Aura atas partisipasi gamenya. Aku mau infoin nih untuk BBM selanjutnya. Spesial BBM selanjutnya yaitu kita bakal ambil 3 orang khusus siswa-siswi SMK 18 yang mau ikut berpartisipasi menjadi narasumber kita berikutnya. Nah, buat kalian yang mau ikut, stay terus di IG ya, karena kita bakal nyari 3 orang itu di question box yang akan diupload di story Instagram OSIS. Nih, buat yang mau tahu, di sini Instagram OSIS.smk18. Wah, seru banget pasti Kak. Oke, sekiranya cukup sampai sini aja. Terima kasih kepada Kak Aura, Kak Aisyah. Demikian, ya makasih. Makasih teman-teman. Ya, demikian acara BBM kita pada hari ini. Saya Citra. Dan saya Syifa pamit undur diri. Selamat tahun baru, Happy New Year.